Termasuk mengurus jenazah adalah memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan. Tentu yang idealnya adalah laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan kecuali suami istri. Makanya Nabi SAW pernah bilang kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau kau meninggal lebih dulu dari aku, maka aku akan mengurus jenazahmu. Dari sini ulama mengatakan berarti boleh suami memandikan dan mengurus jenazah istrinya dan sebaliknya istri untuk suaminya, ya, karena memang dasarnya mereka bisa saling melihat tubuh sementara di dunia, ya, selama mereka masih hidup. Jadi ini satu paket memandikannya sebersih mungkin, dan sunnah Nabi SAW memandikan dengan air bidara. Ya, air bidara ini biasa dipakai juga, maaf, untuk perempuan cebok pada saat haid dan nifas, pada saat mereka bersih itu suci. Daun bidara sangat baik untuk kalau di Indonesia orang biasa pakai daun sirih atau apa, itu sebenarnya daun bidara paling efektif. Kemudian itu dipakai juga untuk mandikan mayit dan bisa kita tambah dengan sampo, sabun, dibersihkan, dikeluarkan semua kotoran dari tubuhnya. Kemudian baru dikafani dengan kain putih. Laki-laki 2 lembar, perempuan 5 lembar. Ya. Kenapa beda? Karena perempuan ditutup, dililit supaya tidak terbentuk badannya. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah, tidak pernah lisan kita berhenti memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita selalu memanjatkan setelah memuji Allah salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dengan penuh keyakinan bahwa saya memuji Allah adalah kalimat syukur yang akan menambah rezeki dan juga nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, sehingga roda kehidupan yang kita lalui di muka bumi ini semua berjalan dengan baik. Dan puncaknya kita akan mendapatkan balasan di surga karena termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Juga kita akan mendapatkan balasan dari salawat yang kita bacakan kepada Nabi SAW dengan 10 kali rahmat. Dengan mengucapkan 1 kali salam, kita akan dapat 10 rahmat. Yang rahmat ini meliputi pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, dan solusi dari permasalahan. Baik, pada kesempatan ini kita akan membedah buku baru setelah menyelesaikan buku yang kemarin, Taubat Sebelum Terlambat. Kita akan membahas di sini ada buku Komplikasi Para Ulama, atau kumpulan dari fatwa-fatwa ulama berhubungan dengan masalah resep mujarab ya, ketika wanita menghadapi musibah atau mendapat musibah. Dan ini kita pilih karena memang mayoritas yang hadir ibu-ibu, maka kita coba membahas tentang masalah ini. Baik, saya juga ingin mengingatkan kembali, setiap kali Bapak Ibu beli buku, terutama ibu-ibu karena mayoritas yang hadir, kita melihat seperti apa isi pendahuluannya. Semua penulis itu pada saat menyusun buku atau tulisan artikel pasti akan ada pendahuluan. Pendahuluan ini sebenarnya kesimpulan dari apa yang mau disampaikan oleh penulis sampai di akhir buku nanti. Dan umumnya biasa 1-2 lembar saja. Nah, kalau kita baca pendahuluan, kita jadi faham, oh ternyata dari bab 1 sampai bab akhir buku ini sebenarnya penulis sedang membahas ini dan itu. Oleh karena itu kita coba membaca di pendahuluan di halaman 7. Kata penulis di sini, atau ini susunan dari tim yang ada di Pustaka Ibnu Umar. Wahai saudariku yang dirahmati Allah, ada di antara para wanita yang murka terdapat musibah atau terhadap musibah tepatnya ya. Misalnya dia sakit, dia diganggu oleh orang, atau utang belum dibayar, atau apalah ya, belum kunjung datang jodohnya dan yang seterusnya, maka biasanya mereka marah dengan kejadian tersebut atau ujian tersebut. Lalu di sini penulis mengatakan mereka melakukan tindakan yang menunjukkan bahwa mereka murka kepada ketentuan Allah Ta'ala. Mereka memukul-mukul wajah, menyobek-nyobek baju atau yang lainnya. Mereka mengatakan bahwa Allah Ta'ala tidak adil terhadap dirinya, dan perkataan-perkataan lainnya yang tidak pantas keluar dari mulut seorang yang beriman. Mereka dikhawatirkan masuk ke dalam golongan orang-orang yang dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi paragraf pertama ini sebenarnya penulis ingin menyinggung banyaknya di antara muslimah yang umumnya kalau mereka belum mempelajari ilmu agama, pasti kalau ada musibah kecil saja atau ujian kecil saja sudah cukup dia untuk menyalah-nyalahkan masalah itu, menyalah-nyalahkan orang yang jadi penyebab datangnya permasalahan tersebut, atau menyalahkan waktu atau lingkungan, atau bahkan menyalahkan orang-orang terdekat dengan dia. Padahal sebenarnya orang-orang beriman tidak seperti itu. Kita kalau tidur di malam hari sehat, tiba-tiba terbangun ibu-ibu sekalian
dan kita flu atau demam atau meriang. Jadi dia tidur tidak apa-apa. Subhanallah, cuaca berubah mungkin karena dinginnya cuaca AC atau cuaca lingkungan yang kita sedang istirahat di malam hari itu berubah jadi sakit. Maka tugas kita pada saat itu bukan berkeluh kesah, bukan kita malah menghardik waktu, menyalahkan AC yang dingin, menyalahkan cuaca yang dingin, atau menyalahkan mungkin pasangan di sebelah kita yang tidak mengingatkan, dan segala macam hal yang kadang-kadang muncul dari bisikan-bisikan syaitan. Tapi tugas kita, kalau ujian atau musibah sedang datang, adalah menerima dulu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita sabar melaluinya. Sabar berarti kita menerima dulu keputusan Allah, lalu berikhtiar mencari jalan keluar. Seperti misalnya kita minum obat, kita minum teh hangat untuk berobat agar atau mengobati keadaan kita yang sedang kurang baik atau kurang sehat tadi misal. Nah, sambil kita lalui prosesnya dengan penuh keyakinan bahwasanya semua ujian sekecil apapun, sebagaimana hadis Nabi SAW, tidak ada yang menimpa seorang muslim dari capek, letih, sakit, gangguan orang, bahkan duri yang menusuk tubuhnya kecuali jadi pembersihan dosanya. Jadi kalau ibu sabar, ibu bisa menerima sebagai keputusan Allah, sebagaimana kalau nikmat ada kita bersyukur, kalau cobaan ada kita bersabar. Nah di sini akan ada puncak pahala yang akan didapatkan. Makanya Allah berfirman tentang orang-orang yang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan balasannya tanpa ada hitung-hitungannya lagi. Jadi memang mereka akan mendapatkan banyak sekali kelebihan-kelebihan, dan semua kita pasti akan diuji. Kalau seandainya hanya ibu sendiri yang flu, hanya ibu sendiri seluruh dunia yang demam, hanya kita sendiri yang rematik, sakit gigi, sakit kepala, orang utang gak bayar, gangguan orang, digunjing, difitnah dan segala macam. Cuma kita sendiri, mungkin wajar kita marah. Nah, semuanya orang melalui. Siapa di antara kita sini yang tidak pernah demam, tidak pernah flu, tidak pernah sakit gigi, tidak pernah sakit kepala, tidak pernah digunjing atau difitnah oleh orang? Semuanya pernah melalui dalam hidupnya. Berarti ujian itu memang standar akan datang kepada semua manusia. Tinggal beruntunglah orang yang faham kalau sebagaimana nikmat sedang ada dia bersyukur, kalau ujian ada dia bersabar. Dia meraih pahala yang maksimal dari ujiannya tersebut. Saya ulangi lagi hadis Nabi SAW tadi, tidak ada yang menimpa seorang muslim dari capek, letih, sumpek, ya, sedih, gangguan orang, penyakit yang menimpa tubuhnya ataupun duri yang menusuk tubuhnya, maka kecuali akan menjadi pembersihan dosa-dosanya. Ada juga kata penulis di antara para wanita yang memang tidak senang terhadap musibah yang menimpa mereka, akan tetapi mereka dapat menahan diri dari melakukan tindakan atau mengucapkan perkataan yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Seperti misalnya dia terima sebagai sebuah ujian. Ya. Mungkin kalau dalam Al-Quran itu ada gambaran tentang istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, Sarah. Sarah dalam kondisi mandul, tidak punya anak, gitu kan. Dia terus bersabar, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menerima ujian tersebut. Akhirnya Allah buat dia hamil di umur yang tua dan melahirkan Ishak, dinobatkan jadi nabi. Kemudian dari Ishak dilahirkan juga nabi yang lain, Yakub, dan setelah Nabi Yakub semuanya nabi-nabi yang datang kecuali Nabi Muhammad SAW setelah Nabi Yakub itu semua dari keturunan Nabi Yakub, dikenal dengan Bani Israel. Ya. Itu juga dengan sabarnya istrinya Nabi Zakaria. Sama juga mereka menikah, itu Nabi Zakaria sampai umur 100 tahun, istrinya 90 tahun, mereka nggak dikarunia anak. Bisa ibu-ibu membaca dalam surah Maryam di belasan ayat pertamanya, cerita tentang Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi dia menikah umur 30, istrinya 20 tahun, mereka tidak dikarunia anak sampai umur 100 tahun, tapi tidak pernah putus asa. Selalu berdoa, selalu menerima sebagai sebuah ujian, dan Allah buktikan dan tunjukkan kemahabesarannya. Istrinya hamil di umur 90 tahun dan melahirkan anak namanya Yahya, dan Allah angkat menjadi nabi. Ya. Jadi selama itu tidak bentrok dengan sunnatullah, sistem yang sudah Allah ciptakan, maka semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya dikatakan, dan ada pula di antara para wanita yang ridho terhadap segala ketentuan Allah Ta'ala. Mereka mengetahui kedudukannya sebagai hamba di hadapan Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tandanya mereka merasa lapang dada. Jadi kalau lagi sehat dia terima, kalau lagi sakit dia terima. Nah ini golongan wanita ketiga yang paling mulia, karena mereka kalau diberikan nikmat bersyukur, kalau diberikan ujian dia bersabar. Adapun para nabi, mereka bersyukur dalam segala keadaan, termasuk ketika menerima segala musibah.
Jadi di sini penulis ingin atau penyusun buku ini ingin mendatangkan satu paragraf sendiri, cuma terdiri dari 3 baris saja. Itu adalah menceritakan kalau para nabi-nabi mereka lebih mulia karena mereka ada nikmat bersyukur, ada ujian juga bersyukur. Ya, ada ujian juga bersyukur. Ya, ini memang sulit, tapi sebenarnya ini puncak daripada beriman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun dia sakit, dia yakin Allah Maha tahu tentang penyakit tersebut, dan Nabi SAW bersabda, Allah tidak akan menguji hambanya di atas kapasitasnya. Artinya sebenarnya dia mampu melaluinya. Cuma itu masa training dalam hidupnya supaya dia di-upgrade ya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, para nabi-nabi begitu. Makanya dikatakan Nabi Muhammad SAW itu kalau sedang nikmat melimpah, boleh membaca Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji dan puja kehadirat Allah yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Dan kalau ada ujian, Nabi Muhammad SAW masih membaca Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji dan puja kehadirat Allah dalam setiap keadaan. Jadi beliau tidak berkeluh kesah, tapi beliau justru jadikan itu adalah ajang untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup dalam pendahuluan, penulis mengatakan, wahai saudariku yang dirahmati Allah, inginkah Anda mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah melalui musibah? Maksudnya mau enggak musibah yang menimpa kita? Toh juga kita ditimpa musibah itu dari sakit, dari gangguan orang, letih, dan segala macam ini. Mau enggak dari situ mendapatkan derajat yang tinggi? Artinya bukan justru menjadi masalah buat kita. Kita tunggangi musibah kita itu, ujian itu justru menjadi sesuatu yang bisa melipat gandakan pahala buat kita. Maka tentu jawabannya iya, karena di situ kan beliau kasih tanda tanya ya. Ketika musibah menimpa seorang hamba, maka syaitan menghembuskan 2 senjata kepadanya, yaitu syahwat dan syubhat. Maka penangkalnya adalah kesabaran dan keyakinan. Kalau syahwat, keinginan untuk melakukan dosa, seperti misalnya ibu-ibu pernah lihat ada orang yang lagi suntuk, dia malah minum khamr, ya. Dia malah narkotika misalnya. Nah itu kan berarti dibukakan oleh syaitan, mumpung dia lagi sumpek, dia lagi ada masalah, maka ditunggangi sama syaitan kegundahan dia itu untuk melakukan syahwat yang salah gitu ya. Atau syubhat. Syubhat itu seperti misalnya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dia anggap baik tapi salah, seperti dia pergi ke dukun, ya minta-minta sama peramal dan seterusnya ya. Maka penangkalnya adalah kesabaran dan keyakinan. Maksudnya justru jangan lakukan itu kecuali jadikan saja perangkat ini sederhana, sabar dan penuh keyakinan. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, dan setiap ujian Allah sudah kekalkan dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Allah ulangi lagi, inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Tidak mungkin tidak ada akhir daripada sebuah ujian tersebut. Kesabaran kata beliau akan menangkal syahwat, sedangkan keyakinan akan menangkal syubhat. Dan tidak mungkin keyakinan itu timbul kecuali dengan ilmu. Dan ilmu adalah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Berarti kita bisa simpulkan sebenarnya dari apa yang dibacakan dalam pendahuluan ini, memang penulis akan fokus kepada bagaimana memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada setiap muslimah yang sedang ditimpa ujian atau musibah. Bagaimana dia bisa menerima itu, bagaimana dia bersabar melalui prosesnya, dan apa saja yang akan mereka dapatkan dari kesabaran yang mereka lalui itu. Baik, ini kurang lebih gambaran tentang masalah pendahuluannya. Kita akan masuk insyaAllah pada kesempatan ini. Ada bab pertama, beberapa hukum fikih berkaitan dengan wanita yang tertimpa musibah kematian keluarganya. Jadi kita akan mulai di bab 1 ini, bagaimana kalau ibu mengalami kematian orang-orang terdekat, suami, orang ayah, ibu, anak, saudari, bagaimana menghadapi musibah seperti ini. Karena kan bisa saja terjadi setiap saat pada setiap orang ya. Nah poinnya, hal-hal yang dilakukan ketika salah seorang dari keluarganya menghadapi sakaratil maut. Apa yang ibu harus lakukan kalau tiba-tiba ibu lagi di rumah, ada yang bersama kita di rumah, dia tiba-tiba lagi sakaratil maut. Apa yang harus dilakukan pada saat itu? Yang pertama, ibu fokus mentalkinnya. Atau mengajari orang yang sedang sakaratil maut dengan kalimat syahadat. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga kalau dalam hidupnya orang yang akan meninggal ini ternyata ada yang membatalkan syahadatnya,
mungkin dia buat kesyirikan, dia pernah bertutur kata kufur kepada Allah, keluar dari Islam, maka terbaharui Islamnya. Maka kan kita kalau tahiyat ulang-ulangi syahadat kan, asyhadu an la ilaha illallah, karena memperbaharui keislaman kita. Khawatirnya jangan sampai ada dalam hidup kita yang terlintas. Sebagian ulama salaf ada yang menggantikan, ada yang menjadikan syahadat sebagai zikir mereka. Ya, hampir tiap hari mereka asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, jadikan zikir, ya. Kalau tidak salah dinukil dari Ibnu Qayyim rahimahullah, waktu ditanya kenapa anda lakukan itu, dia bilang saya khawatir ada detik-detik hidup saya yang terlintas dalam sehari yang saya sedang hidup ini, itu yang saya melakukan kekufuran tanpa saya sadari, lalu saya meninggal, sehingga akhirnya saya tidak masuk dalam surga. Kenapa saya tidak perbaharui syahadat saya, misal. Ya, atau mungkin dengan mengucapkan talqin juga itu la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah diajarkan kepada si mayit sesuai dengan atau calon mayit, maaf, ya. Diambil dari landasan hadis Nabi SAW yang beliau mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah kalimat la ilaha illallah kepada orang yang akan meninggal dunia di antara kalian. Sebagaimana dijelaskan ada footnote nomor 2 HR Muslim, yaitu hadis riwayat Muslim nomor 916, Abu Daud 3101, Tirmidzi 983, An-Nasai jilid 4 halaman 5, Ibnu Majah nomor 1445. Nah, kalau misalnya ibu sedang menghadapi ada orang yang lagi butuh talqin, walaupun bukan kerabat kita, ibu lagi main ke rumah seorang teman, ternyata ibunya lagi menghadapi sakaratul maut, ibu lagi di pesawat misalnya, ada orang yang duduk di sebelah ibu, tiba-tiba dia ngos-ngosan nafasnya, kelihatan orang ini akan meninggal, maka sunnah Nabi SAW ibu bantu dia talqin, bilang la ilaha illallah, ucapin. Kalau dia sudah ucapkan sekali saja nggak perlu diulangi, sudah cukup dengan kalimat itu dia ucapkan sekali. Dan kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah sebelum meninggal, maka dijamin dia masuk ke dalam surga. Ya. Tapi perlu saya ingatkan kembali ibu-ibu sekalian, jangan hadis-hadis seperti ini kemudian ditunggangi melalui bisikan syaitan ke benak kita agar kita memudah-mudahkan permasalahan. Oh, kalau ucapin la ilaha illallah di akhir hidup masuk surga, ya udah sekarang enggak apa-apa deh, tinggalin semua kewajiban, nanti aja kalau mau mati baru ucapin. Permasalahannya kata ulama, siapa yang Allah berikan taufik untuk ucapin la ilaha illallah? Itu adalah orang yang memang semasa hidupnya memang sangat yakin dengan kalimat ini dan sering mengucapkannya. Memang dia jadikan zikirnya, memang dia yakin dengan kalimat itu, dia betul-betul faham la ilaha illallah artinya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta, tidak ada pemilik, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang menyembuhkan penyakit, menurunkan hujan kecuali Allah, dan dia hanya takut dan memohon kepada Allah. Nah, orang-orang seperti ini akan mudah mengucapkan la ilaha illallah. Berapa banyak orang justru tersibukkan dengan hal-hal yang lain ya, pada saat dia menghadapi sakaratil maut, dan itu sayang sekali. Ya, ini sayang sekali. Dan kalimat la ilaha illallah memang punya bobot yang sangat tinggi, ibu-ibu sekalian. Sebagaimana hadis Nabi SAW, kata Nabi nanti akan datang orang hari kiamat, banyak sekali dosanya. Didatangkan kepadanya 99 buku amal, satu buku seluas pandangan mata. Semuanya berisikan dosa. Jadi satu buku seluas pandangan mata, semuanya isinya dosa, dan ada 99 buku. Nah ini kalau dilihat secara kasat mata ini akan masuk neraka. Karena amalnya tidak sebanyak itu, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba tersebut, "Apa kau akui semua ini?" Dia bilang, "Iya." Oleh karena itu ibu-ibu harus faham, di hari kiamat nanti kalau saat kita dibangkitkan, kalau Allah bertanya kepada kita, "Apa kau kerjakan? Apa kau lakukan?" Jangan bantah. Iya. Dari sekarang kita sampaikan, karena memang ada hadis itu ya. Kata Nabi SAW, tidak akan celaka kecuali orang yang membantah. Enggak, saya enggak lakukan. Enggak, saya walaupun malaikat ya sudah mengatakan ini sebagai saksi, buku amal jadi saksi, mungkin tempat tidur yang dia pakai, mungkin ini semua jadi saksi, dia tidak percaya. Sampai kata Nabi SAW, ada orang hari kiamat nanti semua tidak dipercaya sama dia, termasuk malaikat, termasuk buku amal, semua tidak dipercaya sama dia. Allah bilang, siapa yang kamu percaya? Dia bilang, diri saya sendiri. Maka Allah kunci mulutnya, lalu Allah buat matanya menceritakan tentang perbuatannya, telinga berbicara tentang apa yang didengar, tangan apa yang dijamah, kaki apa yang melangkah, dan seterusnya. Maka setelah itu Allah buka mulutnya, lalu Allah kekalkan dalam Al-Quran, Allah izinkan dia berbicara. Setelah itu dia bilang sama dirinya sendiri, lima syahidtum alaina,
Kenapa kalian menjadi saksi buat diri sendiri? Maka tubuhnya berbicara semuanya, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Allah lah yang telah membuat kami bisa berbicara sebagaimana Allah membuat segala sesuatu yang bisa berbicara. Jadi orang tidak boleh membantah pada saat hari kiamat itu. Kita lakukan, kita akui, ya saya lakukan. Sama di alam manusia sebenarnya, kalau kita lagi buat salah lalu kita mengatakan, iya memang saya salah, maafin. Pasti memang berat awalnya, tapi akan selesai permasalahannya daripada kita memungkiri, kan gitu. Nah, nanti hari kiamat ada orang tadi dikasih 99 buku, semuanya satu buku itu seluas pandangan mata dia, semuanya berisikan dosa. Allah tanya, ada enggak yang kau pungkiri di sini? Dia bilang tidak ada. Apakah para malaikat pencatat amal yang saya tugaskan mencatat ini telah menzalimi kamu? Ada enggak dari semua laporan ini kamu tidak pernah dilakukan? Dia curang. Kata orang tersebut, tidak ada ya Allah. Benar semuanya. Dia akui gitu. Karena dia tahu malaikat enggak mungkin bohong. Maka Allah berfirman kepadanya, apa kau punya amal yang bisa mengalahkan dosa-dosamu ini? Dia bilang, amal apa? Dengan 99 buku, semuanya penuh dengan dosa begini. Maka kata Allah SWT kepada dia, hari ini kau tidak akan dizalimi. Lalu dikeluarkan sebuah kartu, tulisannya, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu ditaruh di timbangan amal solehnya, maka semua 99 buku itu terlempar menjadi ringan. Karena beratnya kalimat La ilaha illallah. Oleh karena itu kalimat ini sangat berbobot. Tapi ibu harus faham maknanya. Renungi, kan gitu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kita yakin dalam hati, jadi tidak boleh minta kepada Tuhan-Tuhan lain dan yakin ada Tuhan lain. Renungi dengan fikiran, lalu aplikasikan dengan anggota tubuh. Semua yang kita kerjakan yang dibolehkan, yang kita nikmati yang dihalalkan, dan yang diharamkan semua kita tinggalkan. Nah itu aplikasinya, makanya akan memudahkan nanti kita untuk bisa mengucapkan kalimat ini di akhir. Yang kedua ibu harus lakukan, menghadapkan dia ke kiblat. Di mana arah kiblat? Arahkan wajahnya ke arah kiblat. Ya. Hal ini kata penulis berdasarkan hadis Yahya bin Abdullah bin Abi Qatadah. Ada putut nomor 3, diriwayatkan oleh Al-Hakim jadi 1 halaman 353, Al-Baihaqi jadi 3 halaman 384, dan hadis ini hasan li ghairihi atau menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Ini termasuk dianjurkan untuk menghadapkan wajahnya ke kiblat. Baik dia sebelum meninggal ataupun dia sudah meninggal, ya. Kemudian yang ketiga, memejamkan mata mayit kalau dia sudah meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda, Innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya jika ruh dicabut maka pandangan mata akan mengikutinya. Hadis riwayat Muslim nomor 920 dan Abu Daud 3102 secara ringkas. Jadi maksudnya orang kalau meninggal, setelah meninggal biasa matanya ada yang terbuka, terbelalak, itu ditutup. Ya. Sunnah Nabi SAW ditutup. Kemudian yang keempat, mendoakannya sebagai mayit. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW mendoakan Abu Salamah radhiyallahu anhu sebagai berikut. Jadi ada satu sahabat Nabi namanya Abu Salamah. Anaknya namanya Salamah, dipanggil Abu Salamah. Meninggal radhiyallahu anhu di awal-awal Islam. Yang nanti istrinya Ummu Salamah menikah dengan Nabi SAW. Ya. Maka beliau mendoakan Abu Salamah sahabatnya, Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin wakhlufhu fi akibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Artinya, Allahumma gfir li Abi Salamah, ya Allah ampunilah dosa-dosanya Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyin, tinggikanlah derajatnya di antara orang-orang yang mendapatkan petunjuk, wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin, berikanlah penggantinya bagi orang-orang yang ada setelah, berikanlah pengganti bagi orang-orang yang ada setelahnya. Ya. Maksudnya keluarganya segala macam ada yang urus gitu ya. Kemudian waghfir lana walahu ya rabbal alamin, ampunilah kami dan juga dia wahai Rabb semesta alam, wafsah lahu fi qabri, luaskanlah kuburannya, wa nawwir lahu fi, dan terangilah ia di dalam kuburan itu. Nah, dari doa Nabi Muhammad SAW ini Bu, berarti kita bisa ambil pelajaran. Kita dianjurkan memohon hal-hal ini untuk si mayit. Belum hafal dalam bahasa Arab, kalau ingat terjemahannya diingat saja terjemahannya. Yang paling dibutuhkan untuk orang yang meninggal adalah mohon pengampunan dari semua dosa yang pernah dia lakukan. Maka kita baca Allahumma gfir. Ya. Kemudian juga kita dianjurkan untuk mendoakan agar Allah tinggikan derajatnya. Serta yang ketiga, supaya ada orang yang mengurus keluarganya yang ditinggal.
Yang keempat, diulangi lagi minta pengampunan dan diikuti dengan semoga Allah luaskan kuburannya. Jadi memang kuburan itu kan 1 kali 2 meter kita lihatnya, tapi itu di alam kita yang masih hidup. Kalau orang sudah meninggal, maka dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dijelaskan, kalau kuburan orang beriman itu akan diluaskan seluas pandangan mata dia. Dan dia akan melihat surganya sampai ke badannya bau wanginya, dan dibentangkan untuknya perbanai dari surga. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Mungkin kita tidak bisa lihat, tapi seperti itulah keadaan yang disampaikan dalam agama kita. Sebaliknya kalau orang kafir atau orang fasik, munafik, ini mereka justru disiksa dengan dinding kuburannya menghimpit tubuhnya sampai tulang rusuknya bersatu satu sama yang lain. Dan Nabi SAW berikan isyarat dengan menyatukan jari jemari beliau. Ya, ini keadaan kuburan yang digambarkan kepada kita. Kemudian yang dimaksud dengan dan terangilah ia di dalamnya, maksudnya diterangi dengan cahaya amal solehnya. Nanti yang ibu lakukan, ibu zikir, ibu sholat, ibu sedekah, ibu hadir majelis ilmu begini, apa saja ibu lakukan, itu nanti datang di kuburan dalam bentuk wujud makhluk yang bersih, yang bercahaya, yang wangi. Sampai dalam hadis Bukhari, mayit ini akan bilang, siapa kamu ini, sungguh sempurna ciptaan Allah dalam dirimu. Dia mengatakan, saya amal solehnya akan menemani kau sampai hari kiamat nanti. Kemudian yang kelima, setelah mendoakan, menutup seluruh badannya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika Rasulullah SAW wafat, maka jasad beliau ditutupi dengan kain bergaris dalam kurung buatan Yaman. Hadis riwayat Bukhari nomor 1241 dan Muslim 942, dan lafaz ini adalah lafaz Imam Muslim. Jadi maksudnya ditutup dengan kain, ini sebelum kain kafan ya, ini awal meninggal. Supaya ditutup seluruh tubuhnya termasuk bagian wajahnya. Termasuk bagian wajah. Ini sunnah yang dilakukan dan para sahabat melakukan pada jenazah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian yang keenam, segera mengurusi pemakamannya. Jangan ditunda-tunda, apalagi dibuat nginap sampai berhari-hari. Ya. Ini tidak boleh kita menghadapi mayit seperti atau membawa perasaan kita. Ada syariat yang mengatur. Mayit itu sudah tidak mau tinggal di rumah itu lagi. Dia berharap segera dibawa ke kuburan. Ya, dengarkan hadis ini. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, ada footnote di situ ya, nomor 6, hadis riwayat Bukhari nomor 1315 dan Muslim 944, asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha wa in yaku siwa dzalika fa syarrun tada'unahu ala riqabikum. Segeralah atau bersegeralah untuk mengurus jenazah. Hari itu mati, hari itu dimandikan, dibersihkan tubuhnya, dikafan, dikubur. Gitu kan? Bahkan di masa Nabi SAW banyak jenazah yang dikubur di malam hari. Mereka meninggal saat itu, mereka langsung dimandikan, mereka dikuburkan. Jadi nggak tunggu anaknya dulu, nggak tunggu orang tuanya, nggak tunggu saudaranya. Ada yang datang dari Amerika, datang dari Eropa, hanya berhari-hari ditahan si mayit tersebut. Ini melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kadang-kadang orang bilang supaya nanti lihat terakhir kali, kan sudah sering lihat, gitu kan. Dan keyakinan seorang muslim tidak usah khawatir, mati itu ibu-ibu sekalian dalam Islam adalah awal segalanya. Kita tidak mungkin melihat surga hasil balasan amal soleh kita, ya, dan kita bertemu dengan Tuhan kita Allah yang selama ini kita imani. Kita juga bertemu dengan Rasulullah SAW yang selama ini kita ikuti ajarannya kecuali melalui kematian. Ya, melalui kematian. Makanya seorang salaf pernah menasihatin temannya, ya, teman dekatnya, Makhul namanya salaf ini atau seorang tabi'in, dinasihati oleh tabi'in yang lain. Ya, temannya mengatakan, apa kau ingin masuk surga? Maka kata Makhul, tentu saja. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Maka kata temannya, kalau gitu cintailah kematian dan sadari dia akan datang, karena kau tidak akan masuk surga kecuali kau meninggal dulu. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan kematian, karena mati itu sebenarnya bagi orang muslim awal segalanya. Kalau orang kafir, dia akhir segalanya. Ya. Kalau kita awal segalanya, kenapa? Karena memang kita sudah menuju kepada kehidupan abadi. Tidak ada satupun yang ibu tinggalkan dari kerabat, dari orang yang ibu cintai sudah meninggal dunia, kecuali pasti ketemu hari kiamat. Ya. Cuma memang tempat di sana nanti cuma dua, surga atau neraka. Surga bagi orang beriman dan beramal soleh, neraka bagi orang yang membangkang dan kafir. Jadi kalau tiket kita sama, iman dan amal soleh, maka pasti ketemu di sana. Bahkan sosok seorang muslim selama dia tidak murtad dari agama Islam, maka walaupun dosanya banyak akan dibersihkan di neraka, kemudian akan dimasukkan ke dalam surga. Nabi SAW mengatakan nanti akan dikeluarkan dari neraka
orang-orang beriman yang bahkan sudah tinggal tersisa bagian wajahnya saja. Semuanya hangus badannya. Dikeluarkan dari neraka. Ya, kemudian nanti mereka akan dimasukkan ke dalam sebuah sungai namanya sungai kehidupan, berada di depan pintu gerbang surga. Semua mereka dimasukkan situ dalam kondisi mereka hangus dimasukkan, lalu para ahli surga memercikkan air tersebut ke tubuh mereka, namanya sungai kehidupan. Maka mereka akan tumbuh, kata Nabi SAW, kembali, jadi bagus kembali semua tubuhnya, itu seperti tumbuhnya pohon-pohon kecil di saluran air. Kata Nabi SAW, tidakkah kalian lihat dia masih lemah dan warnanya hijau kekuning-kuningan? Nah seperti itu keadaannya. Lalu mereka akan dapat julukan, diberikan julukan oleh ahli surga dengan Juhannamiyun, mantan ahli neraka, gitu kan? Nanti ahli surga akan bilang begitu. Tapi Allah mengganti julukan itu mengatakan bukan, tetapi mereka adalah utaqa'ur rahman. Maksudnya orang-orang yang zat yang maha pengasih bebaskan. Maka setelah itu mereka masuk surga dan mendapatkan derajat yang sesuai dengan yang Allah kasih. Tapi mereka masuk setelah dibersihkan dulu dosa-dosanya. Nah tentu saja kita berharap kita masuk lebih dulu sebelum ya kita disiksa dulu ya. Maksudnya kita kalau ada dosa pun kita tinggal taubat dan kita berusaha agar kita masuk di surga sebelum harus melalui neraka tentunya. Jadi kita harus segera mengurus jenazah tersebut. Kata Nabi SAW, bersegeralah mengurus jenazah. Jika jenazah itu termasuk orang yang saleh, maka bersegeralah itu suatu kebaikan yang kalian persembahkan kepadanya. Dalam riwayat lain, kalau jenazah itu orang beriman, maka dia mengatakan segeralah, gitu kan? Karena aku ingin menuju ke surgaku. Ya. Tapi kalau dia orang kafir, dia orang munafik, maka dia akan mengatakan celakah jiwa, jasad ini. Kalian akan bawa dia kemana? Dan dia tahu dia akan menuju ke siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikatakan, dan jika ia bukan termasuk orang yang saleh, bukan orang beriman dan saleh, maka kalian telah bersegera melepaskan keburukan dari pundak-pundak kalian. Maksudnya dengan kalian antar juga dia di kuburan, kalian lepas dari keburukannya. Termasuk mengurus jenazah adalah memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan. Tentu yang idealnya adalah laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, kecuali suami istri. Makanya Nabi SAW pernah bilang kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau kau meninggal lebih dulu dari aku, maka aku akan mengurus jenazahmu. Dari sini ulama mengatakan berarti boleh suami memandikan dan mengurus jenazah istrinya dan sebaliknya istri untuk suaminya, ya, karena memang dasarnya mereka bisa saling melihat tubuh sementara di dunia, ya, selama mereka masih hidup. Jadi ini satu paket memandikannya sebersih mungkin, dan sunnah Nabi SAW memandikan dengan air bidara. Ya, air bidara ini biasa dipakai juga, maaf, untuk perempuan cebok pada saat haid dan nifas, pada saat mereka bersih itu suci. Daun bidara sangat baik untuk kalau di Indonesia orang biasa pakai daun sirih atau apa, itu sebenarnya daun bidara paling efektif. Kemudian itu dipakai juga untuk mandikan mayit dan bisa kita tambah dengan sampo, sabun, dibersihkan, dikeluarkan semua kotoran dari tubuhnya. Kemudian baru dikafani dengan kain putih. Laki-laki 2 lembar, perempuan 5 lembar. Ya. Kenapa beda? Karena perempuan ditutup, dililit supaya tidak terbentuk badannya. Ya, supaya tidak terbentuk badannya. Kemudian disolati, solat dengan 4 kali takbir. Rakaat pertama Al-Fatihah tanpa iftitah dan tanpa surah. Takbir kedua sambil berdiri, ya, itu membaca salawat Ibrahim yang ibu baca pada saat tahiyat. Kemudian rakaat ketiga mendoakan mayit, rakaat keempat mendoakan diri sendiri lalu salam sebelah kanan dalam mazhab Imam Ahmad, dalam mazhab Imam Syafi'i ditambah dengan salam ke kiri. Itu berarti mensolatinya. Lalu kemudian menguburkannya. Ya. Jadi ini dalam hadis yang lain, ikramul mayyit dafnuhu, penghormatan terhadap jenazah segera memakamkannya. Yang kelima, bersegera membayarkan hutangnya. Jadi begitu mati, yang paling pertama dicari utang. Nah sekarang sebelum kita jadi mayit, toh semua akan meninggal. Ibu-ibu kalau punya utang sama siapapun, sekecil apapun, tulis di kertas, saya punya utang sama fulan, saya punya utang sama fulan, ini nomor teleponnya. Jadi kalau tiba-tiba ajal datang, maka ahli waris kita tahu kalau kita punya utang sama siapa saja. Karena kata Nabi SAW, ruh itu bergantung antara langit dan bumi selama utangnya belum dibayar. Ini bahaya sekali. Oleh karena itu utang, Bapak Ibu sekalian, jangan dibuka kecuali memang dalam kondisi kita kepepet. Ya, jangan justru mampu tapi banyak utang, gitu kan? Ya, karena seperti kasus kartu kredit itu kan, makin kaya dia makin besar limitnya, makin disuruh utang. Kan ini aneh ini.
Harusnya orang kaya cash aja selesai kan gitu, supaya nggak ada utang gitu. Tapi itu yang terjadi. Jadi utang itu betul-betul darurat sekali. Yang kedua, ibu harus niat mau membayar. Karena kata Nabi SAW, siapa yang utang dan niat membayarnya, Allah mudahkan dia membayar. Siapa yang utang tidak niat membayar dari awal, Allah akan persulit. Maka akan jadi masalah buat dia pada saat meninggal, gitu kan? Di sini dikatakan membayar utang, segera membayar utang mayit. Diriwayatkan dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW tidak mensolatkan jenazah kecuali setelah utang-utangnya dilunasi. Hadis ini riwayat Bukhari dan An-Nasa'i. Jadi kalau di masa Nabi Bu ada orang meninggal terus diminta Nabi sholat dikarenakan dianggap Nabi doanya mustajab. Nabi yang sholatin, dan memang kalau Nabi ada tidak pantas orang lain yang mensolatinya. Tapi pertanyaan Nabi pertama, orang ini punya utang enggak? Tentu kalau orang kafir enggak mungkin disolati, jadi muslim. Tapi Nabi tanya apakah dia punya utang? Kalau jawabannya iya, Nabi enggak sholatin. Nabi suruh orang lain yang sholatin gitu ya. Kecuali ada yang menjamin, ada yang mengatakan sudah saya yang tanggung ya Rasulullah. Pernah ada satu jenazah, Nabi mau sholatin, Nabi bilang ada utang enggak? Ada yang bilang di belakang jemaah, iya ada utangnya 2 dirham. Maka kata Nabi SAW, kalian sholati, kecuali ada yang menjaminnya. Maka ada sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah saya jamin. Maksudnya setelah sholat ini saya akan bayarin utangnya itu. Maka barulah Nabi SAW mengimami sholat jenazah. Jadi kalau ada orang yang meninggal, ada utangnya, itu ulama-ulama enggak boleh sholatin. Yang boleh sholatin orang biasa. Nah, tentu kita berharap ulama ini yang lebih dekat dengan Allah, yang bisa diterima doanya, mereka yang sholatin, tapi tidak boleh ikut kalau ada utang. Makanya utang harus segera diselesaikan. Yang paling baik ibu tulis wasiat. Ya, wasiat. Kalau wasiat itu tuh bisa berisikan 3 hal Bu ya. Yang pertama itu utang. Itu dulu nomor 1. Tulis wasiatnya. Saya punya bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama ini misalnya ya. Saya pernah utang sama fulana. Nomor teleponnya ini, jumlahnya 300.000. Saya pernah utang sama ini, 1 juta. Saya pernah utang sama ini. Atau utang untuk bisnis, misalnya 100 juta. Atau ada cicilan rumah saya belum selesai di bank ini. Misalnya, itu ditulis semuanya. Ya. Itu isi wasiat yang pertama. Isi wasiat yang kedua, ibu berwasiat, boleh berwasiat 1/3 harta ibu untuk amal saleh, untuk amal jariah. Kata Nabi SAW, Allah mengizinkan kalian memaksimalkan 1/3 harta kalian untuk menambah amal kalian. Jadi misalnya ibu tinggalin uang meninggal 900 juta. Ini contoh saja angkanya ya. Berarti 300 jutanya ibu boleh tulis wasiatnya agar itu disedekahkan buat pesantren, buat wakaf tanah, buat beri Quran, boleh. Tapi cuma bisa 1/3 harta, enggak boleh lebih. Diambil dari hadis Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau pada saat sakit keras di Mekah dan beliau orang kaya raya. Dia cuma punya 1 anak perempuan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya punya harta banyak. Anak saya cuma 1 perempuan. Boleh enggak seluruh harta ini saya sedekahin aja? Udah saya wakafin, mumpung saya mau meninggal buat amal. Kata Nabi SAW, jangan. Kalau seluruhnya terlalu banyak. Ya. Kemudian dia bilang, kalau 2/3 ya Rasulullah, masih banyak. Setengah ya Rasulullah, masih banyak. Terakhir dia bilang 1/3. Kata Nabi SAW, ats-tsulusu was-tsulusu katsir. 1/3 boleh, tapi 1/3 juga masih banyak. Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya engkau meninggalkan keturunanmu dalam kondisi kaya lebih baik daripada mereka mengemis kepada orang lain. Jadi biarkan tinggalkan buat warisan. Oleh karena itu cuma bisa 1/3 harta, itu isi wasiat yang kedua. Jadi pertama masalah utang, yang kedua mewasiatkan 1/3 harta. Ini saya sarankan ibu jalankan ini wasiat ini. Ibu masih hidup, tulis. Kalaupun ada yang kita tinggalkan, ya, kemudian mau dibagi kepada ahli waris, 1/3-nya harus mereka wakafin. Harus mereka sedekain gitu ya, tulis begitu. Kemudian yang ketiga adalah apapun yang kita punya permasalahan dengan orang, misalnya ibu pernah fitnah orang, ibu pernah gunjing orang, ada barang orang yang diamanahkan ke ibu, nah ibu tulis semua itu. Saya pernah menyakiti perasaannya orang yang ini, saya sudah coba cari semasa saya hidup saya belum ketemu, kalau ahli waris saya ketemu tolong diminta keridhoannya misal. Tentu ini ibu sudah berusaha dulu ya, ibu cari dulu orangnya, lebih baik ibu nggak apa-apa deh. Mesti tanda kutip kita tebal muka sedikit, maafin saya, misalnya karena saya pernah memfitnah kamu, misal. Oke dia marah, tidak masalah, yang penting kita lepas dulu, karena kalau tidak kan ketemunya di mahsyar, ini agak berat. Kalau sekarang kita masih bisa negosiasi, dia caci maki misalnya contoh, dia matanya melotot, dia minta dikasih uang, selesai clear kan. Kalau di akhirat gak bisa, diganti dengan sholat kita, dengan puasa kita, ini kan rugi banget.
kita setengah mati sholat, kalau dia bayangkan kalau dia satu kali kita gunjing dibayar sama seluruh sholat kita selama kita hidupkan, itu berat sekali. Nah itu harus kita hati-hati. Nah itu wasiat Bu ya. Jadi dalam poin nomor 5 ini segera membayar utang itu bisa kita tuliskan juga dalam bentuk wasiat. Sekarang kita masuk ke poin B-nya. Poin B, hal-hal yang boleh dilakukan kaum wanita yang makruh dan yang diharamkan atas mereka. Jadi pada saat ada mayit, tadi kan sudah diajarin sebenarnya bukan 5 poin ya, 7. Itu angka 5-nya keliru itu. Di halaman 12 itu diubah Bu. Itu poin ke-7 kan, yang masalah bersegera membayar utang. Karena sebelumnya ada poin nomor 6. Oke, itu tadi apa yang ibu dianjurkan untuk ibu lakukan ya. Kita ulangi lagi secara cepat ya. Yang pertama, ibu mentalkinnya, bantu dia ucapkan la ilaha illallah atau 2 kalimat syahadat. Yang kedua, ibu hadapkan ke kiblat. Yang ketiga, ibu pejamkan matanya kalau sudah mati. Yang keempat, mendoakan dia. Kalau tidak hafal dalam bahasa Arab bisa bahasa Indonesia. Intinya doakan. Yang paling dibutuhkan adalah pengampunan dosa. Ya. Kemudian yang kelima, menutup seluruh badannya, termasuk mukanya, sambil mungkin nunggu ada kerabat yang lain datang. Yang keenam, segera mengurusi pemakamannya dan jenazahnya. Maksud dalamnya adalah memandikan, mengkafani, dan juga mensolati serta menguburkannya. Yang ketujuh, bersegera membayar utangnya, dan bisa tadi saya bilang ditambah dengan wasiat. Ya. Baik, sekarang kita masuk poin B, tentang masalah hal-hal yang dibolehkan dilakukan kaum wanita yang makruh dan yang diharamkan atas mereka. Jadi ada 3. Apa yang ibu boleh lakukan, apa yang ibu makruh lakukan, lebih baik tidak dikerjakan, tapi kalau dikerjakan tidak dosa, dan mana yang ibu haram untuk kerjakan. Baik, di poin nomor 1, bolehnya membuka wajah jenazah dan menciumnya. Ini berarti boleh. Sebagaimana dilakukan Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mencium Nabi SAW setelah wafatnya. Ini hadis Bukhari, An-Nasai dan Ahmad. Jadi mencium jenazah tersebut, misalnya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, mengecup keningnya misalnya ya. Atau perempuan dan laki-laki yang memang dasarnya selama di dunia mereka boleh sentuhan. Ibu sama anak, ya, mahram lah ya, atau suami istri. Tapi kalau selain ini tentu tidak dibolehkan. Kemudian yang kedua, diperbolehkan menangis selama tidak berteriak. Nanti sini air mata mungkin karena tidak bisa tahan perasaan kita. Atau tidak boleh juga marah atas takdir Allah. Kenapa dia yang mati? Kenapa anak saya yang mati? Kenapa bukan anaknya tetangga? Kan tidak mungkin. Ya Allah sudah takdirkan begitu ya. Dan tidak pula memukul wajahnya atau yang seumpamanya. Saya tidak tahu di Indonesia ini ada yang kerjakan atau tidak. Tapi di negara Arab biasa gitu ya. Kalau ada wanita itu yang mereka sedih, yang belum paham agama, mereka pukul-pukul pipinya. Ya, sebagai bentuk kayak orang demo sedih ya gitu. Seperti itu. Nah itu tidak dibolehkan. Beranjak daripada Rasulullah SAW pernah menangis pada saat putranya yang bernama Ibrahim. Nabi Muhammad SAW punya berapa putra? Nah, 3. 2 dari Khadijah, 1 dari Maria. Kalau dari Khadijah itu Al-Qasim sama Abdullah. Dua-duanya meninggal masih kecil. Kalau dari Maria, Ibrahim. Nah semuanya meninggal masih kecil, 3 anak laki-laki Nabi. Kalau anak perempuan beliau ada 4. Ya, semua dari Khadijah. Dan ke-7 anak Nabi SAW ini, 3 laki-laki dan 4 perempuan, 6 orang meninggal di masa hidup Nabi. Jadi makanya kata Nabi SAW, kalau ada kalian sedang menghadapi musibah dan kalian anggap besar, ingatlah musibahku, maka musibah kalian akan kecil. Istrinya meninggal di masa hidupnya Khadijah. Gitu kan? Kemudian pada saat hijrah ke Madinah, semua harta Nabi di Mekah dirampas oleh Quraisy. Jadi Nabi berangkat ke Madinah nggak punya apa-apa sama sekali. Padahal di Mekah termasuk miliardernya Mekah lah, orang kayanya Mekah gitu kan. Rumah beliau sama Khadijah itu diambil oleh sepupu beliau sendiri dan diperjualbelikan. Makanya waktu pembebasan kota Mekah ada sahabat yang bilang, ya Rasulullah, tidak anda kembali ke rumah anda? Rumahnya sama Khadijah. Nabi SAW mengatakan tidak ada yang ditinggalkan ya oleh mereka, sudah dijual semuanya gitu. Ya, jadi Nabi SAW di sini menerima ya keputusan Allah Subhanahu Wa Taala dengan meninggalnya juga anak-anaknya setelah itu, meninggal pamannya, meninggal anak-anaknya, dan anak-anak bayangkan 7 anak 6 meninggal, tinggal Fatimah saja.
Dan Fatimah ini meninggal 1 tahun setelah meninggalnya Nabi SAW. Itu musibah yang berat. Beliau jelas orang yang terhormat di Mekah, beliau jelas orang yang jujur, tidak pernah dusta seumur hidupnya, tapi dilempar, dinyatakan dia pendusta, dinyatakan dia penyamun, penyihir. Jadi ujian yang sangat berat. Nabi SAW itu kalau ditimpa penyakit, Bu, 2 kali lipat dari kita. Jadi kalau demam kita yang paling tinggi 40 ya. Saya kalau 40 sudah dirawat kan. Saya pernah sakit waktu masih mahasiswa di Madinah 40 dirawat ke rumah sakit dan tidak bisa buat apa-apa. Jadi makan susah, tidur susah ya gitu, berat sekali. Maka Nabi SAW waktu 1 kali pernah demam, itu demamnya saking panasnya keluar sampai tembus dari selimut beliau. Para sahabat, ada yang sahabat mengunjungi lalu memegang, mengatakannya Rasulullah, Anda kena demam yang tidak pernah kami lihat seperti ini. Kata Nabi SAW, benar aku diuji 2 kali lipat dari yang diujikan buat kalian. Berarti kalau kita pakai ukuran 40 tadi itu, berarti Nabi bisa 80 tuh. Jadi berat luar biasa gitu kan. Lalu sahabat ini mengatakannya Rasulullah, apakah itu berarti Anda juga dikasih double pahala? Kata Nabi SAW, iya. Lalu orang ini bertanya, siapa orang yang paling berat ujiannya? Kata Nabi SAW adalah para nabi-nabi, kemudian datang orang-orang yang mendekati iman para nabi dan datang setelahnya sesuai dengan kadar iman mereka. Nah, jadi ujian-ujian itu akan datang kepada orang-orang gitu ya. Tetapi kita dianjurkan pada saat itu menggunakan perangkat yang paling ampuh yaitu sabar. Menerima keputusan Allah lalu ikhtiar cari jalan keluar. Rasulullah SAW pada saat menangis pada saat Ibrahim putranya meninggal. Yang dari Maria ya. Yang dari Maria. Kemudian beliau SAW bersabda, Innal aina tadma'u wal qalba yahzanu wa la naqulu illa ma yarda Rabbuna. Wa inna bifirakika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya air mata bercucuran dan hati bersedih, akan tetapi kami sama sekali tidak akan mengatakan sesuatu apapun kecuali yang diridhoi oleh Rabb kami. Wahai Ibrahim, sesungguhnya kami sangat sedih berpisah denganmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 1303. Berarti Nabi SAW ya, menangis melihat anaknya. Tapi waktu itu digambarkan dalam beberapa riwayat air mata Nabi netes saja. Nabi nggak keluarin suara sama sekali. Dan beliau mengucapkan kata-kata ini, kami sedih kau meninggal hai Ibrahim, tapi lisan kami tidak akan mengucapkan kecuali yang Tuhan kami ridho. Maksudnya kita terima ini sebagai sebuah keputusan. Ingat kita di dunia ini hanya punya status. Kita bukan pemilik yang sebenarnya. Saya misalnya sama teman-teman laki-laki semua yang punya anak, kita cuma punya status ayah, bukan pemilik anak itu. Karena tidak pernah kami bisa tentukan mau laki-laki atau perempuan, mau tebal rambutnya atau tipis, mau matanya besar atau kecil. Begitu juga dengan ibu-ibu, statusnya status ibu, bukan pemilik anak itu. Pemilik sebenarnya adalah Allah. Allah menitipkan ke rahim ibu, lahirlah, dan kita tidak pernah tahu anak itu cacat atau normal, anak itu laki-laki atau perempuan. Nanti setelah dicek mungkin 4 bulan, 40 hari baru bisa dicek jenis kelaminnya. Tapi sebenarnya kita tidak pernah tahu, kan gitu. Kita cuma laki-laki diberikan sperma, perempuan diberikan sel telur, lalu ketemu, bisa hamil bisa tidak, sesuai dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bukan pemilik, makanya jangan berlebihan dalam sedih, gitu kan? Karena itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala datang dan Allah mampu menggantikan kita dengan kemahakuasaannya. Yang ketiga yang bolehnya seorang istri atau seorang istri dibolehkan memandikan jenazah suaminya. Sebagaimana telah sahih dalam sebuah riwayat bahwa istri-istri Abu Bakar memandikannya atas wasiat beliau. Diriwayatkan atau ini ada footnote nomor 10 diambil dari athar dari kitab Jami' al-Ahkam an-Nisa ya, atau hukum-hukum berhubungan dengan perempuan. Kemudian yang keempat, kaum wanita dimakruhkan mengantar jenazah ke kuburan. Kita masuk sekarang ke hukum makruh. Berarti boleh tetapi lebih baik tidak. Yaitu mengantar jenazah ke kuburan sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa beliau di jilid 24 halaman 355. Ya, di sini tentu panjang lebar ulama pernah saya bahas di buku At-Tadhkirah, peringatan tentang kematian, alam barzah, surga neraka, ditulis oleh Qurtubi rahimahullah. Ada buku 2 jilid berhubungan dengan masalah ini, itu beliau nukil panjang lebar pendapat para ulama. Jadi umumnya ulama melarang wanita untuk ke kuburan karena wanita dominan perasaan. Ditakutkan nanti kalau ke kuburan malah dia tidak bisa kontrol dirinya, malah yang harusnya suasana kuburan itu hening, dia malah ribut, dia malah nangis dan seterusnya. Dia malah tambah kepikiran gitu kan. Maka ibu-ibu dianjurkan untuk di rumah saja. Tapi kalau ada yang mau ikut ke kuburan itu diberikan syarat oleh para ulama menurut Imam Qurtubi rahimahullah. Yang pertama memang dia faham tentang larangan membuka aurat.
nggak boleh dia buka auratnya sementara dia pergi. Ya, kemudian yang kedua, dia tidak akan menjadi fitnah bagi jemaah laki-laki yang mengantar jenazah. Kayak masih muda atau mungkin dia lenggak-lenggok atau apa, itu bukan tempatnya. Walaupun di selain kuburan pun tidak boleh, di kuburan ini lebih parah, tidak boleh. Saya pernah mengantar jenazah waktu itu di kota Makassar. Pada saat kami selesai sholat, kami nggak tahu kalau ada perempuan yang ikut. Subhanallah, begitu selesai keluar jenazah disolati, kami lagi pikul menuju ke kuburan di belakang masjid. Rupanya di jalan raya sudah banyak perempuan-perempuan yang siap untuk ikut. Jadi mereka tuh sambil ikut di bagian belakang sambil ngakak-ngakak, ketawa-ketawa, sambil pukul-pukulan gitu kan. Sama teman-temannya, mungkin karena masih anak-anak ABG, anak SMA gitu. Tapi ini semua jadi tidak boleh memecahkan pelajaran, konsentrasi pelajaran tentang mengambil pelajaran dari jenazah, supaya kita hati-hati jangan sampai kita juga meninggal nanti. Itu malah hilang dengan masalah ini. Nah kalau ada bisa menimbulkan fitnah nggak boleh. Ya, tapi amannya ibu memang, makanya ulama bilang makruh untuk pergi kuburan. Lebih baik nggak usah ikut. Kan gitu. Kemudian yang kelima, seorang wanita dilarang membawa jenazah, mikul. Itu tugasnya laki-laki. Ya. Berdasarkan yang diisyaratkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza wudi'atil janazatu wahtamalaha ar-rijalu ala anaqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni." Titik-titik. Jika jenazah telah diletakkan dan dibawa oleh para pria, kata Nabi, di atas pundak-pundak mereka, maka jika itu termasuk jenazah yang saleh, jenazah itu akan berkata, "Segerakanlah aku." Hadis riwayat Bukhari nomor 3214. Berarti di sini ada perkataan Nabi, pria yang memikul jenazah tersebut. Dan ibu perlu tahu ya, jenazah itu kalau lagi dipikul sunnahnya dipercepat. Jadi kalau lihat jenazah biasa dipikul orang buru-buru, itu memang begitu sunnahnya. Buru-buru dibawa ke kuburan. Yang keenam, kaum wanita dibolehkan mensolati jenazah. Ya. Baik itu dia sholat sendiri atau dia ikut sholat berjamaah. Ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma bahwa Aisyah pun radhiyallahu anha ikut mensolatkan jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis riwayat Bukhari. Ya, tentu di saf perempuan ya. Kemudian yang ketujuh, wanita tidak dibolehkan menguburkan mayit, ikut turun ke dalam liang lahat. Ya, itulah yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW dan biasa diamalkan kaum muslimin hingga sekarang ini. Maksudnya sudah seperti menjadi satu kesepakatan untuk ibu nggak usah ikut-ikutan ke kuburan aja, tadi yang terjenazah kan sudah makruh. Nah kalau sudah turun ke kuburan malah tambah tidak boleh. Nah, itu. Tentu ini semua berhubungan dengan maslahat buat kaum wanita ya, karena tadi saya bilang dominan perasaan. Ya. Kemudian yang kedelapan, kaum wanita apabila berziarah dengan tujuan untuk mengambil pelajaran dan mengingat akhirat, maka boleh baginya ziarah kubur. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, ya, atau melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan, lalu beliau bersabda, "Ittaqillah wasbiri." Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW tidak melarang wanita itu untuk berziarah kubur. Jadi Nabi pernah larang orang-orang ziarah kubur waktu di Mekah. Fase Mekah, karena kuburan umat Islam masih bisa dihitung jari orang Islam kan. Karena di Mekah itu selama 13 tahun dakwah Nabi SAW, jumlah umat Islam 153 orang. 83 orang hijrah ke Ethiopia, sisa 70 orang bersama Nabi. Ada beberapa orang yang meninggal seperti kasus Yasir radhiyallahu anhu dengan istrinya Sumayyah radhiyallahu anha, orang yang pertama mati syahid dalam Islam. Itu ada kuburannya, tetapi tidak banyak. Makanya Nabi SAW bilang, "Kuntu nahitukum an ziyaratul kuburi fazuruha." Dulu di Mekah aku larang kalian ziarah kubur. Sekarang di Madinah, karena sudah banyak kuburan umat Islam, maka boleh kalian ziarah. Fa inna tudzakkirul akhirah, karena dia mengingatkan kalian tentang akhirat. Jadi laki-laki perempuan boleh ziarah kubur. Nah cuma yang perlu ibu tahu ada beberapa hal adab-adabnya ya. Kalau ziarah kubur ibu nggak harus di atas kuburan itu. Saya lagi di mobil lewat kuburan itu mampir sebentar niatkan untuk baca doa, kemudian ibu jalan, itu juga boleh. Nabi SAW biasa kalau ziarah kuburan Baqi para sahabat, beliau tidak harus masuk ke dalam di atas kuburannya, tapi beliau berdiri di pintu utamanya, kemudian beliau mengucapkan salam untuk seluruh mayit di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, mendoakan mereka. Tentu cukup banyak riwayat tentang masalah doa kubur, bisa dicari nanti dihafal pelan-pelan kalau yang belum hafal ya. Assalamualaikum ahlil kubur, yakfirullahu lana walakum, antum salafuna wa nahnu bil athar. Semoga keselamatan tercurahkan untuk kalian penghuni kuburan, gitu kan. Semoga Allah mengampuni kami dan kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul
kalian. Itu diantara doanya dan cukup banyak doa orang ziarah kubur yang dianjurkan untuk baca. Kalau ibu tidak hafal atau belum hafal, ibu bisa berdoa saja. Mulai dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, puji Allah, baca salawat dulu, kemudian bilang, ya Allah ampuni ibuku, atau ya ampuni semua penghuni kuburan ini, maafkan mereka, jadikan kuburnya taman dari taman surga, terimalah amal soleh mereka, dan seterusnya. Ibu doakan begitu, jadikan kuburnya taman dari taman surga. Kalau yang baru meninggal, ya Allah mudahkan pertanyaan mungkar nakir. Semua itu kita bacakan doa-doa tersebut. Nah, ini berarti menandakan boleh kita untuk ya berziarah kubur, ya, bagi ibu-ibu pun boleh. Baik, kita tutup insya Allah di bab pertama ini dengan poin C-nya tentang ihdad. Ihdad itu dalam kurung berkabung. Ya. Lafaz al-ihdad atau al-hidad diambil dari lafaz al-haddu yang bermakna menahan atau melarang. Karena pada saat itu seorang wanita dilarang berhias, menggunakan wangi-wangian, dan dilarang dari semua hal yang menarik seseorang untuk melamarnya, juga menjauhi hal-hal yang mengundang laki-laki berkeinginan jima dengannya. Al-ihdad disyariatkan ketika seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya. Jadi kalau ada seseorang suaminya meninggal di antara muslimah, maka dia harusnya berihdad. Itu selama 4 bulan 10 hari. Nggak boleh dandan, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh pokoknya berpenampilan hal-hal yang bisa mengundang syahwat atau membuka diri untuk menikah dengan laki-laki lain sampai selesai masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Maka di situ ada poin nomor 1, berkabung karena kematian suami. Seorang wanita wajib berkabung karena kematian suaminya selama 4 bulan 10 hari. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 234. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau berihdad, ya, atau beriddah selama 4 bulan 10 hari. Beda kalau cerai. Kalau cerai iddahnya 3 bulan, 3 kali masa haid. Tapi kalau suami meninggal itu 4 bulan 10 hari. Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya putriku ditinggal mati suaminya dan ia menderita sakit pada matanya. Bolehkah aku memakaikan celak di matanya? Maka Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh. Wanita itu bertanya 2 atau 3 kali dan setiap kali ia bertanya jawaban beliau adalah tidak. Kemudian beliau bersabda, ia tidak boleh demikian selama 4 bulan 10 hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Di sini maksudnya pakai celak ini selain pengobatan atau menutupi matanya yang sedang sakit, juga bisa dianggap berhias. Misalnya, tapi kalau misalnya ada orang yang sakit, dia harus berobat, itu beda kasusnya ya. Dia nggak bisa, di rumah pun nggak bisa diobatin, dia harus dibawa lari ke rumah sakit misalnya, maka itu berbeda. Dia dibawa kemudian dikembalikan lagi nanti kalau sudah sembuh. Ya. Kemudian yang kedua, berkabung atas kematian karib kerabat dibolehkan selama 3 hari sebagai tanda ikut berduka cita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa 3 illa ala zawjiha. Jadi kalau suami 4 bulan 10 hari. Tapi kalau selain suami itu 3 hari maksimal. Ihdadnya, maksudnya dia tidak boleh beraktivitas di luar rumah segala macam atau dandan ya. Karena Nabi SAW mengatakan tidak halal atas seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas mayit melebihi 3 hari. Kecuali apabila ditinggal mati suaminya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Selama berkabung, wanita tidak diperkenankan memakai celak mata, wewangian atau memakai pakaian yang bercorak. Kecuali asbab atau ini sejenis pakaian dari Yaman. Dilarang pula untuk mengantarkan jenazah. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim. Ya maksudnya dia umumnya sih lebih banyak introspeksi diri di rumah ya karena meninggalnya suaminya ya. Dilarang pula memakai pewarna rambut. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, dan janganlah wanita itu memakai pewarna rambut. Ini hadis riwayat Abu Daud. Di saat maksudnya dia sedang berihdad ya atau sedang sedih. Kalau kerabatnya meninggal, ibunya, ayahnya itu 3 hari. Kalau suaminya 4 bulan 10 hari. Tapi selain daripada masa ihdad atau masa iddah, itu boleh tentunya wanita mewarnai rambutnya. Ya, asal bukan warna hitam. Selain warna hitam dibolehkan.
Diambil daripada perintah Nabi SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di pembebasan kota Mekah. Ayahnya Abu Bakar namanya Abu Quhafa. Itu waktu didatangkan ke hadapan Nabi, semua rambutnya sudah putih, alisnya putih, jenggotnya putih semua. Dan dia masuk Islam waktu itu, dia masuk Islam. Maka kata Nabi SAW, bawalah dia kepada salah satu istrinya untuk mewarnahi rambut dan jenggotnya dan hindarilah warna hitam. Hindarilah warna hitam. Dan Umar bin Khattab mengatakan radhiyallahu anhu, tidak ada cara yang paling efektif untuk menutupi uban yang berwarna putih kecuali dengan henna, ya, atau bisa di Indonesia orang bilang pacar, ya, yang dipakai untuk mewarnai rambut, intinya menghindari warna hitam. Dilarang pula memakai alat-alat kosmetika, pewarna rambut, pemerah pipi, pemutih wajah, ya, atau bedak. Ini maksudnya kalau keluar ini, ya. Di rumah itu berbeda, kalau misalnya di rumah dia tidak berinteraksi sama orang itu berbeda. Pewarna wajah atau pewarna tangan, tidak boleh pula menghaluskan wajah dan segala macam cara lain untuk mempercantik diri. Karena kan dikhawatirkan kalau dia bertemu dengan lawan jenisnya, sebagaimana tadi dijelaskan sebelumnya, bisa terpancing dia, si laki-laki ini punya syahwat atau bahkan melamarnya sebelum masa iddahnya selesai. Dilarang pula memakai pakaian yang dicelup, pakaian berwarna kuning atau pakaian berwarna merah. Artinya warna corak-corak yang bisa menarik perhatian. Rasulullah SAW bersabda, al-mutawaffa anha zawjuha la talbasul mu'asfara min ath-thiyab wala mushaqqa wala mumashshaqa wala huliyya wala takhtadibu wala taktahil. Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya tidak diperkenankan memakai pakaian berwarna kuning dan berwarna merah. Tidak boleh mengenakan perhiasan, menggunakan inai atau pacar tadi, ya, dan celak. Hadis ini riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Selama berkabung dibolehkan memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mandi dengan menggunakan sabun. Ibnu Qudamah rahimahullah, nama seorang ulama, berkata, dibolehkan untuk membersihkan diri, mencabut bulu ketiak dan bulu-bulu lainnya yang disunnahkan mencabutnya. Dibolehkan pula mandi dengan menggunakan daun bidara atau menyisir rambut dengannya. Karena semua itu dimaksudkan untuk membersihkan badan, bukan dalam rangka memakai wangi-wangian. Terakhir tentang iddah, ini penutupan bahasan kita. Setelah ini kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kedepannya insya Allah kita akan masuk di bab kedua, ya. Ini kita selesaikan bab pertama tadi. Iddah adalah masa menunggu seorang wanita untuk menikah lagi setelah ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya. Jadi kalau cerai 3 kali masa suci, baru ibu boleh membuka diri buat laki-laki lain. Selama ibu masih dalam masa iddah berarti ibu masih status istri. Ya, masih status istri. Ya, kecuali sudah 3 kali penyebutan kalimat cerai, baru tidak boleh kembali lagi. Begitu juga pada saat suami meninggal ada 4 bulan 10 hari. Iddah seorang wanita yang ditinggal suaminya adalah 4 bulan 10 hari sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun wanita hamil yang ditinggal mati suaminya maka masa iddahnya berakhir dengan melahirkan. Jadi kalau ada wanita hamil kemudian suaminya meninggal atau suaminya ceraikan, maka iddahnya hanya sampai melahirkan. Kan kalau dia diceraikan oleh suaminya sementara dia tidak hamil, berarti mulai pengucapan kalimat cerai sampai 3 kali masa suci ke depan itu namanya masa iddah. Kapan mereka mau kembali rujuk lagi itu tidak perlu akad nikah. Tapi kalau lewat masa iddah 3 kali masa suci, mereka kalau mau kembali harus mulai akad nikah baru. Harus mulai akad nikah baru. Nah ini tentang wanita yang tidak hamil. Kalau wanita lagi hamil, misalnya dia diceraikan oleh suaminya, sekarang diucapin saya ceraikan kamu gini. Ternyata ketahuan dia lagi hamil, misalnya 1 bulan atau 2 bulan. Nah ini masa iddahnya bukan 3 kali masa suci karena dia tidak ada haid kan orang hamil. Nanti setelah melahirkan berarti 9 bulan ke depan, itu atau 8 bulan ke depan baru selesai. Intinya habis melahirkan baru iddahnya selesai. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah At-Talaq ayat 4, wa ulatul ahmadi ajaluhunna an yadha'na hamlahun. Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Nah, ini bahasan kita di bab pertama dan kedepannya insya Allah kita akan masuk bab kedua, definisi musibah dan janji Allah Ta'ala bagi orang yang istirja atau mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ketika ditimpa musibah. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat buat kita dan Allah ikhlaskan niat kita insya Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal yang kita sudah kerjakan dan juga mengampuni semua dosa-dosa kita. Serta Allah selalu menjaga keamanan, ketentraman,
persatuan dan kesatuan serta kemerdekaan negara kita. Dan Allah karuniahi negara kita ini sampai menjelang hari kiamat nanti semua pemimpinnya orang-orang yang baik, yang amanah, yang menjalankan tugas dengan baik dan juga bertanggung jawab, serta semoga Allah menolong semua saudara kita yang sedang tertindas dimanapun mereka berada, terutama di Palestina dan Gaza serta Rafah di hari-hari sekarang. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.